Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang e-commerce. Anggota kelompoknya terdiri dari Afan Nauli Tanjung, Fahri Alfianza, Jeffrey Listiyadi, Latif Hendro Nugroho, dan yang terakhir Mudrika Afdilah. Pengertian e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual-beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses bisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi elektronik secara elektronik. E-commerce dapat diartikan dalam banyak hal, yaitu pengertian e-commerce menurut Laudon dan Laudon adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen yang merupakan transaksi bisnis to bisnis dengan perantara komputer. Jenis-jenis e-commerce adalah bisa turut aktif dalam tren perdagangan e-commerce pastinya akan mendatangkan keuntungan sendiri bagi kamu sebagai pelaku bisnis jika kamu tidak ingin ketinggalan dalam hal ini. Memahami pengertian dan jenis-jenis e-commerce secara rinci pastinya akan sangat membantu. Business to business atau disingkat B2B. Bisa dibilang bahwa B2B adalah jenis e-commerce yang paling besar karena berhubung langsung dengan transaksi yang dilakukan antar perusahaan atau bidang usaha. Jumlah pembelian produk pada setiap transaksi B2B biasanya dalam jumlah yang besar. Sebagai contoh perusahaan obat-obatan yang menawarkan dan menjual produknya pada rumah sakit swasta dengan skala besar. Jadi secara tidak langsung konsep B2B tidak tergantung pada beberapa jenis produk yang dijual, namun lebih menekankan pada kuantitas atau jumlah produk yang terjual. Contoh Electronic City, dia adalah e-commerce yang menjual perlengkapan kantor dan rumah tangga elektronik. Business to consumers atau yang disingkat B2C. Salah satu dari jenis e-commerce berikutnya adalah business to consumers atau yang lebih dikenal dengan sebutan B2C. Konsep seperti ini mungkin adalah tipe perdagangan yang paling sering kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena dengan konsep B2C, pihak produsen menawarkan dan memasarkan langsung produknya kepada para konsumen. Konsepnya mungkin sama dengan sistem jual beli secara ecer. Yang membedakan adalah proses perdagangan dan transaksi dilakukan secara online, bukan dengan konvensional seperti biasanya. Contoh, Gramedia.com adalah e-commerce toko buku online terbesar di Indonesia yang menjual beragam buku bestseller dari sejumlah penerbit ternama, alat tulis, peralatan sekolah dan kantor hingga mainan anak. Tak hanya itu, Gramedia.com juga menyediakan alat olahraga dan hobi, alat musik, fashion, dan aksesoris. Consumer to business atau C2B. C2B merupakan konsep yang berbanding terbalik dengan B2C. Di sini yang terjadi adalah proses jual beli dan transaksi berlangsung dari pihak konsumen kepada perusahaan. Pada konsep ini, konsumen berperan sebagai pihak yang menyediakan layanan produk atau jasa untuk dipasarkan kepada perusahaan yang membutuhkan. Dalam model C2B, bisnis atau perusahaan mendapat untung dari kesediaan konsumen untuk menjual barang atau jasa kepada perusahaan. Sedangkan konsumen akan mendapat untung dari penyediaan atau penjualan itu dengan pembayaran langsung, atau mendapatkan produk dan layanan gratis atau dengan harga lebih rendah sebagai gantinya. Contoh, freelance
adalah situs web yang memberikan keahlian kepada perusahaan yang membutuhkan freelance. Consumer to consumer atau disingkat C2C. Konsep C2C memungkinkan sesama konsumen bisa saling menawarkan dan menjual dagangannya kepada satu sama lain. Sistem perdagangan yang seperti ini umumnya memang membutuhkan media atau wadah yang bisa mengorganisir segala sesuatu agar proses jual beli dan transaksi menjadi lebih mudah dilakukan. Contoh media yang dimaksud adalah website yang bisa mempertemukan pihak penjual dan pembelinya seperti OLX atau Kaskus. Contoh OLX adalah e-commerce yang menjual berbagai produk dari pengguna pribadi. Contoh customer to customer adalah aplikasi Tokopedia. PT Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Pada 17 Mei 2021, Tokopedia dan Gojek mengumumkan resmi merger dan membentuk grup GoTo. Nama GoTo sendiri berasal dari singkatan Gojek dan Tokopedia dan juga berasal dari kata gotong royong. Sejarah Tokopedia. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Pada tahun 2016, Tokopedia menghadirkan produk teknologi finansial. Produk fintech Tokopedia terdiri dari dompet digital, investasi terjangkau, kredit modal bisnis, kartu kredit virtual, produk proteksi, scoring kredit berdasarkan data untuk produk pinjaman, investasi, serta layanan keuangan lainnya. Pada tahun 2017, Tokopedia meluncurkan produk Deals untuk membantu masyarakat Indonesia mendapatkan penawaran terbaik dari 8 kategori termasuk travel dan activity. Pada tahun 2019, Tokopedia meluncurkan jaringan gudang pintar bernama Toko Cabang di 3 kota yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Layanan gudang ini bertujuan untuk membantu para penjual di marketplace tersebut dalam memenuhi pesanan. Dalam penghargaannya yaitu Best Company in Consumer Industry dari Indonesia Digital Economy Awards 2016 dan menjadi top 3 top chart di Google Play. Fast Value Growth dalam acara Brands Top 50 Most Valuable Indonesian Brand dan Best Company to Work For dari HR Asia Awards. Selanjutnya adalah cara melakukan pemesanan atau pembelian di Tokopedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemesanan atau pembelian di salah satu e-commerce yaitu Tokopedia. Langkah pertama yaitu kita buka aplikasi Tokopedia-nya. Selanjutnya, kita cari apa produk yang ingin kita beli. Kita cari Samsung Official Store. Kenapa mesti Samsung Official Store? Karena Official Store ini adalah akun resmi dari Samsung yang ada di salah satu e-commerce Tokopedia. Kita lihat-lihat dulu ke bawah apa produk yang kita ingin beli. Ya, saya ingin membeli produk Samsung Galaxy M23 5G. Kita lihat-lihat dulu. Apabila Anda ragu, Anda bisa diskusi dulu di menu diskusi. Selanjutnya,
Kita cek dulu spesifikasinya. Di sini memakai prosesor Snapdragon 750G. Maksud G di sini adalah seri gaming. Memakai resolusi Full HD atau 1080 pixel. Kamera belakangnya 50 megapiksel plus 8 megapiksel plus 2 megapiksel. Kamera depannya 8 megapiksel. RAM-nya 6 GB, ROM-nya atau memori internal 128 GB. Di sini sudah memakai koneksi 5G dan memakai USB Type-C. Baterai kapasitasnya 5000 mAh dan di sini sudah ada NFC-nya. Selanjutnya kita beli saja langsung. Karena saya suka warna biru, kita langsung saja pilih light blue. Kita klik beli langsung. Oke, kita cek dulu apakah ada promonya atau tidak. Ya, di sini ternyata ada promo cashback. Khusus pembayaran GoPay, GoPay Later, dan GoPay Coins. Kita pilih saja dulu. Kita klik pakai promonya. Kita lihat-lihat dulu. Kita atur pengirimannya reguler. Kita pilih jasa kurirnya. Kita pilih JNE. Oke, di sini sudah tertera harganya. Karena ini khusus memakai GoPay, jadi kita ganti saja metode pembayarannya. Kita klik belanja tanpa promo. Kita lihat-lihat lagi, adakah kekurangan. Oke, langsung kita ganti saja metode pembayarannya. Di sini ada pembayaran di Tokopedia yang tersedia yaitu OVO Cash dan GoPay. Dan ada metode pembayaran lainnya. Kita misalkan saja kita klik Indomaret. Ya, selesai. Apabila sudah yakin dengan semuanya, kita klik bayar. Dan manfaat e-commerce yaitu efisiensi waktu dan tenaga, tidak perlu modal dalam jumlah besar dan menjadi bisnis lintas wilayah dan bisnis yang fleksibel dan memudahkan pengembangan bisnis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.